Oke, balik lagi di BNT podcast lagi ya, di BNT channel 1. Sekarang kita kedatangan salah satu tamu dari kampus yang cukup terkenal di Kota Bandung, yaitu dari Unisba, Himpunan Planologi. Langsung saja kita panggil Akang Coy. Langsung saja kita perkenalan. Oke, tepuk tangan semuanya. Kang, dengan Kang siapa nih, maaf? Ya, perkenalkan nama saya Fadil. Kebetulan saya dari mahasiswa Teknik Teknologi Unisba. Sekarang namanya sih Perencanaan Wilayah dan Kota namanya. Oh gitu. Iya, Dari Himpunan Planologi ya? dah himpunan Oh, mahasiswa oke. Teknik Teknologi. Oh mantap. Saum Kang. Alhamdulillah. Lancar ya puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh ada gelas ini. Gelasnya kosong. Betul. Kosong kok ya. Masih Oke. clean sheet kok, masih clean sheet. Iya. Nah, jauh dari Unisba ke sini. Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Eh Kesibukannya apa aja sih Kang hari ini? Kalau hari ini kesibukannya kuliah seperti biasa, lagi nyusun tugas akhir juga. Terus sambil sekarang lagi ngurus himpunan lah gitu. Oh, ngurus himpunan. Iya. Nah, Akang ini posisinya tuh sebagai apa di himpunan Kang? Ya, alhamdulillah di pengurusan sekarang saya menjabat sebagai ketua himpunannya. Ketua himpunannya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut nih, Kang Fadil ya. Ya. Kang Fadil nih, Kang Fadil ini kenapa sih masuk ke planologi nih? Sebelum kita masuk ke himpunannya nih ya. Boleh. Ya, kalau bisa dibilang kenapa milih jurusan planologi atau perencanaan wilayah dan kota, jujur awalnya nggak tahu jurusan itu apa gitu. Oke. Cuman pas akhir-akhir menjelang kan saya negeri nggak masuk lah gitu, SBM dan jalur undangan nggak masuk. Terus nyari-nyari lagi kan, aduh males nih yang apa ya, yang masih tes-tesan, pengennya jalur rapot aja. Kebetulan Unisba buka jalur rapotnya. Karena saya juga SMA-nya basicnya IPA, saya milih tekniknya kan. Pasti cari-cari teknik adanya industri, teknik pertambangan, teknik perencanaan wilayah dan kota. Wah, namanya kan menarik tuh. Ya, dari namanya. Nah, perencanaan wilayah dan kota, saya ya searching dulu lah. Wah, apa sih perencanaan kota tuh? Oh, gini. Oke, kayaknya seru lah gitu. Oke. Udah saya daftar aja gitu sih sejarahnya sebenarnya. Oh. Jadi bukan dari awal yang niat masuk gitu. Berarti Udah ngincer enggak gitu. pertama-tama emang coba-coba ya Kang. Coba-coba aja gitu. Coba-coba, oke Kang. Nih Kang, nih supaya kita juga mengedukasi nih teman-teman betapa pentingnya himpunan tuh. Himpunan planologi ini tuh udah berapa lama sih berdiri Kang? Himpunan Teknik Teknologi ini sudah berdiri dari tanggal 23 November 1979. 79 udah lama banget. Sekarang sudah masuk ke umur yang 41 tahun. 41 tahun. Iya. Berarti sekarang angkatan ke-41 dong? Enggak, kalau himpunannya sendiri itu kebetulan saya di periode kepengurusan yang ke-33. 33. Oh, iya. oke. Cuman berdirinya memang udah lama ya. Udah lama. Lebih dari itu. Oh, oke. Nah, himpunan sendiri nih, menurut sudut pandang Akang tuh penting gak sih? Kalau di dunia mahasiswa sih kita himpunan itu sebagai basis yang menjadi menghimpun kebutuhan mahasiswa itu seperti apa gitu. Jadi membalanskan antara pendidikan akademik dan pendidikan non akademik gitu. Karena ya mungkin kalau di akademik kita mempelajari hard skillnya, keilmuannya ya. Tapi kan soft skill itu sekarang yang menjadi sarana untuk bisa mengasahnya itu salah satunya kita aktif di organisasi, salah satunya di himpunan gitu. Mungkin di kampus bisa ada di BEM juga gitu kan, tapi salah satunya himpunan ini menjadi satu wadah untuk mahasiswa mengasah soft skill-nya gitu. Oke. Iya. Oke, mantap. Nah, dari apa ya, planologi ini sendiri nih Kang, yang menarik menurut Akang tuh apanya? Sebenarnya planologi ini kan kita dasarnya kita tata ruang ya. Ya. Tata ruang itu ya segala apa yang kita tempati, yang kita pijak, kita beraktivitas itu kan kita mengisi ruang yang ada di yang kita tempati sekarang gitu. Jadi yang menariknya adalah kita merencanakan bagaimana manusia ini bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, tapi kita tetap bisa mempertimbangkan dari aspek sosialnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Itu sih, jadi kita benar-benar apa ya, kayak pokok dan dasar dari segala aktivitas manusia kan ruang gitu. Jadi kita bisa merencanakan ruang yang aman dan nyaman gitu. Itu sih Oke. umumnya gambarannya Gambarannya emang kayak gitu ya. Nah, dari itu tuh
ada kan dengar info juga nih dari Panalog itu ada salah satu apa ya sebutannya itu studi ya yang kalau datang ke wilayah gitu. Studio namanya, mata Studio. kuliah studio Nah, ya. itu kan menariknya tuh kan kalau di saat pandemi ini kan susah kan. Iya Kalau betul. misalnya kita harus disuruh apa ya? Disuruh Survei. survei langsung ke wilayah itu kan. Iya Itu susah. gimana kalau sekarang kan? Nah memang yang menjadi kendala di sekarang ini saat kuliah online itu untuk mata kuliah studio ini kan kita benar-benar harus turun ke lapangan, kita mencari Hmm. data di desa-desa, survei primernya, survei sekundernya. Memang sekarang kebetulan yang sekarang sedang merasakan studio online itu angkatan 2019 gitu. Oke. Mereka benar-benar ya deket-deket wilayahnya, cuman di Kabupaten Bandung sama Kabupaten Bandung Barat gitu. Karena biasanya kalau angkatan-angkatan yang normal itu biasanya kita keluar daerah gitu. Kayak saya Oh. sendiri di Kabupaten Pangandaran kemarin studionya. Oh gitu. Iya, jadi memang mungkin kendalanya ya kurang seru sih gitu. Feel anak planologinya tuh belum kerasa lah kalau kita nggak studio langsung ke Kayak lapangan. surveinya tuh lewat Google Maps ya kayaknya. Iya, mereka lihat Google Map, Google Street gitu. Heeh. Karena Yang itu bisa dipencet itu kan jalannya tuh kan. iya, jadi kayak kasihan aja Heeh, gitu. kasihan gak ngerasain gitu Nggak kan. ngerasain feel-nya tuh seperti apa. Kalau offline kan ngerasain kan dari perjalanannya aja kan Iya, udah asik gitu. Ini iya. lah Google Map gimana gitu kan. Ya, padahal feel-nya kan kita jalan-jalan, perjalanan Heeh. jauh bareng temen-temen. Terus kan kita biasanya di sana stay-nya tuh hampir 1 minggu gitu. Hmm. Kita misalnya nyewa rumah bareng-bareng ya, interaksinya di situ yang ramainya gitu. Kita bisa ngobrol sama masyarakat lokalnya, Ya kita betul. mengetahui apa sih kearifan lokal di situ, ada unsur budaya apa, kayak misalnya ya apalah ke ciri khas dari daerah tersebut Oh, itu tuh gitu. dicari juga kan? Dicari juga betul di segala aspek Oh, memang, segala aspek. sosial, budaya, ekonominya. Nah, itu kenapa Kang diambil lagi gitu? Karena itu sebagai salah satu untuk kita merencanakan wilayah tersebut seperti apa. Karena kan dari sosial budayanya kita juga nggak bisa melupakan dari sisi sosial budaya tersebut gitu, kearifan-kearifan lokal yang ada Heeh. harus kita tetap pertahankan lah gitu sebagai nilai historisnya dalam proses merencanakan wilayah tersebut. Jadi jangan hanya kayak tidak mungkin bisa ya istilahnya mengikuti perkembangan zaman, tapi kebutuhan-kebutuhan dan kearifan lokal budaya itu jangan sampai kita hilangkan juga gitu. Oh, Makanya iya. dari segala aspeknya memang dihimpun Segala gitu. aspek ya termasuk kayaknya Ya, cewek-ceweknya juga dicari wah ya itu kayaknya. mah untuk pribadi aja Pribadi. sebenarnya. Oke, oke, Kang. Nah, Kang ini ada nggak menurut Akang suatu wilayah nih yang menurut Akang tuh menarik untuk disurvei itu? Dari mungkin Akang menarik tuh dari segi budayanya kata Akang Iya tadi betul kan, betul. nilainya atau apanya ada nggak Kang? Kalau dari sisi budaya mungkin kalau untuk Jawa Barat sendiri ya misalnya kan, Hmm. karena saya belum pernah survei keluar dari daerah Jawa Barat. Salah satu daerah yang menarik itu mungkin di Jawa Barat yang masih kental akan kearifan lokalnya, satunya Pangandaran gitu. Oke. Kemudian juga Kabupaten Kuningan. Kuningan. Iya. Oh, oke. Mungkin kalau Tasik, Garut sudah ya Umum mungkin ya. Sunda yang pada Heeh. umumnya lah gitu. Iya, iya. Jadi kalau Pangandaran, Kuningan itu kayak masih ada ciri khasnya sendiri gitu. Ciri khasnya itu apa itu Kang? Kayak mungkin di Pangandaran kan banyak sekali kayak apa ya namanya? Pegelaran-pegelaran budaya kayak misalnya festival laut gitu ataupun hajat Betul. laut namanya. Oh, iya, iya, iya. Jadi mungkin kalau saya nggak salah ya, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Jadi mungkin kalau di Pangandaran tuh ada beberapa apa ya tempo waktu dilakukan hajat laut, misalnya kita ngasih apa ya dalam tanda kutip sajen lah gitu, Hmm. sajen di apa diamparkan ke laut Ya. gitu. Terus banyak sih gitu kayak masih ada budaya-budaya yang sedikit mistis-mistisnya Oh, gitu. gitu. Tapi waktu studio itu sempet nggak ngalamin mistis kayak gitu? Ah iya betul. Ah, Kebetulan gimana, daerah gimana? saya itu saya kan Oke. jadi itu kecamatan Ran tapi nggak ada berbau-bau laut-lautnya gitu. Oh, Itu kenapa di itu daerah Kang? gunung dia. Oh, iya, iya. Iya, itu lebih dek. Jadi kalau ke sana tuh lebih dekat ke Tasik daripada ke Pangandarannya sendiri. Oke. Jadi mungkin di sana tuh mungkin cuacanya kan biasanya kalau di Pangandaran panas ya, sana tuh Ya, dingin kayak Lembang gitu. ya, ya. Yang paling ya mungkin di sana Islamnya masih kuat. Hmm. Terus yang paling menarik itu kemarin itu ada sebuah apa ya kayak urban legend gitulah. Ah, Kalau ada orang yang mencuri barang di sana,
misalnya ada yang mencuri motor gitu. Ya, Nah, orang yang mencuri itu si tangannya pasti nempel di barang tersebut nggak bisa lepas. di badan motornya. Di barang yang dia curi. Iya, di barang dicuri maksudnya. Pasti nempel barangnya ataupun misalnya di stangnya nggak bakal bisa lepas tangannya gitu. Oh gitu kan Iya, katanya sih gitu. Tapi katanya. iya, tapi belum pernah lihat langsung juga gitu kan. Oh, Itu sih yang satu yang menarik. Terus banyak ya kayak masih ada santet gitu-gitu masih ada. oh, iya iya iya. Bahkan saya juga pernah survei, kan saya juga harus survei sungai-sungai gitu kan untuk Ya, bisa menghitung berapa suplai airnya gitu-gitu. mm. Nah, dari cerita-cerita masyarakat, sungai itu katanya pernah dibuang mayat bekas santet katanya gitu. Oh di situ tuh Di Kak. situ. Wih gila. Betulan Gila, saya gila, habis serem serem. berenang di situ, wah main-main air lah. Terus dapat cerita itu bekas ada dulunya pernah ada mayat santet dibuang. Wah, aduh, agak-agak creepy juga kan. Iya 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 iya, Itu betul sih betul. jadi masih agak kalau Pangandaran yang agak-agak atas tuh masih lumayan lah Masih gitu. lumayan ya, ada ya, ada kental-kentalnya ya. Kental-kentalnya gitu. Oh, berarti ngeri juga ya itu Ngeri di lumayan sih gitu. santai kayak gitu. Tapi zaman sekarang tuh masih ada. Ya, nggak bisa menutup mata masih Ah, ada sih pasti gitu. ada Masih ya, ada lah pasti itu ada. gitu. Nah, setelah itu tahu ternyata si sungai itu tuh bekas santet itu, gimana itu teman-teman sama Akang tuh? Ya, jadi kayak cukup tahu aja sih gitu. Nggak misalkan apa? Oh ini harusnya harus mandi lagi atau Enggak gimana? Oh sih, nggak ada. enggak. Tapi selama kita seminggu survei di sana tuh kebetulan ada beberapa kali dapat kejadian mistis aja gitu. Oh gimana tuh Kang? Kejadian mistisnya tuh. Sisanya sih paling yang kayak temen kan saya berapa orang ya, mungkin ada 10 orang ya Mm-mm. di rumah yang sama gitu. Ada yang setiap malam dia mimpi apa digangguin melalui mimpi gitu. Hmm. Kayak misalnya saya adalah ratu di rumah ini. Ih, gila gila gila. Terus ya sisanya sih gitu-gitu sih kayak masih personal-personal orang-orang masing-masing. Tapi Heeh. yang paling epic itu adalah jadi kan yang wilayah itu kan di kecamatan yang saya diami itu masih cukup apa agak-agak ke dalam lah gitu. Mm-mm. Jadi akses jalannya pun masih hutan belantara gitu antar kecamatan lainnya. Jadi penghubungnya masih Oh, hutan iya iya gitu. iya. Nah, kebetulan kita tuh pas malam minggu, malam terakhir kan kita main ke pantai lah gitu. Masa ke Iya. Pangandaran ke pantai Iya, kan. betul, betul. Nah, cuman pas pulang ini kemalaman kita. Hmm. Karena kita emang udah punya komitmen, kita maghrib itu paling telat pas dari rumah gitu. Nggak boleh lewat dari maghrib karena bahaya gitu. Oh iya. Nah, Itu emang kata orang sana. Atau emang udah komitmen kata gitu. orang sana dan ya mungkin ya kita juga aman Heeh. aman aja lah Nyari karena aman ya. wilayahnya sepi gitu, masih Iya, hutan yang masih apa lebat lah gitu. betul betul. Nah, kebetulan kita pulang dari pantai kemalaman habis maghrib. Wah, ya udahlah kita memutuskan emang konvoy sih rame-rame gitu, ada mungkin 7 motor lah gitu. Hmm. Nah, kita lewat daerah masuk saya kan sana itu kan ibu kota ya kan Kecamatan Parigi. Hmm. Jadi masuk dari Kecamatan Parigi tersebut ke wilayah yang saya emang langsung lewat jembatan itu langsung hutan gitu. Nah, kebetulan dari OTW dari tempat tersebut titik kita perbatasan itu ke rumah base camp lah. Biasanya kalau saya survei siang hari gitu ya udah biasa bolak-balik lah gitu. Paling lama itu cuman sekitar 30 sampai 40 menit paling lama. Hmm. Nah, kebetulan pas kita OTW pulang kok di jalan tuh nggak sampai-sampai gitu kan. Oh Kan saya gitu. udah hafal lah gitu kan karena Heeh. saya sering bolak-balik ke situ. Harusnya abis ini nih biasanya lewat ada rumah ini kok. Udah rumah ini kok ke hutan lagi ke rumah ini kayak ya Heeh, bisa heeh. dibilang dalam tanda kutip kok Iya, diputer-puterin gitu. iya iya iya, ngerti ngerti. Tapi saya nggak ngeliat jam kan kondisi saat itu ya udah fokus jalan aja karena gelap gulita banget kan di Heeh. jalan. Terus pas nyampe base camp dihitung-hitung perjalanan ternyata 2 jam gitu. 2 jam dua yang jam biasanya biasa tuh cuma 40 menit lah paling lama. 40 menit. Iya, Padahal kan itu hutan macet nggak akan mungkin ya. nggak mungkin hutan kosong melompong itu di Wih, jalan cuman kita aja bertujuh gitu bertujuh motor pakai motor Kang. pakai motor. Gila, gila. Tapi memang hutannya masih kondisinya lebat banget gitu. Heeh, heeh. Rumah-rumah pun ada jarang tapi gitu. Heeh. Jadi 2 jam ya, 2 jam aneh ya. aneh aneh, betul Ya aneh. pas nyampe ya udahlah gitu. Mungkin dijailin lah gitu. Heeh. Untuk Gitu apa? sih. Udah nyampe rumah base campnya udah selamat ya, Udah udah selamat sih. untung ya. Emang selama perjalanan pun ya agak-agak deg-degan juga gitu kan. Heeh. Gak, emang masih belum begitu malam tapi ya lumayan lah gitu sepi gitu, Iya. kosong. Oh, gak ada yang apa ya? Pulang dari situ tuh yang sakit badan tuh gimana Kang? Alhamdulillahnya sih nggak ada sih. Alhamdulillahnya Mm-mm. nggak ada ya.
Emang kita nyampe rumah langsung pada mandi aja semua gitu. Heeh. Karena ya menjaga aja Ya, sih gitu. menjaga aja, betul betul kan. Iya. Berarti nah itu tuh salah satu pengalaman yang mungkin kalau offline ya, Offline. serunya tuh kayak Serunya itu. gitu kan, serunya itu. Pasti Ini itu. coba jangan-jangan gue gabung nggak ada. Ya, nggak kerasa apa-apa. Bener bener bener. Nah, Terus nggak ada interaksi juga sama masyarakat lokalnya. iya betul Gitu. kan. Nggak dapetin cewek juga ya. Kembang desa, kembang desa. Kemang desa ya kan. Oke Kang, balik lagi kita ke himpunan nih Kang. Nah di himpunan sendiri ini kan secara tidak langsung tuh kan banyak yang bilang himpunan tuh dia tuh untuk mempersiapkan wadah mahasiswa Ya. sebelum bekerja. Nah itu kenapa Kang? Baik lagi sih, himpunan ini memang mengasah soft skill kita gitu. Karena yang saya tahu dan saya dapat dari apa ya, berbagai macam ini kayak sekarang itu pendidikan yang paling, ilmu yang paling dibutuhkan oleh seorang lulusan dari mahasiswa itu adalah pertama ada kemampuan critical thinking, ada kemampuan manajemen waktunya, ada kemampuan apa ya, saya lupa, pokoknya ada 30 karakter yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, dari poin 10 dari poin 1 sampai poin 26-nya itu adalah kemampuan soft skill semua gitu. Oke. Nah, IPK itu cuma di poin ke 27-an kalau saya nggak salah gitu. Oh, iya. Jadi memang banyak karakter-karakter yang bisa diasah melalui soft skill tuh yang banyak dicari oleh orang tuh yang kualifikasinya seperti itu gitu. Oke, berarti secara tidak langsung IPK tuh bukan nggak terlalu penting ya, tapi Penting juga. lebih penting soft skill maksud Iya, saya. kalau yang kita apa ya, kayak paradigma sekarang tuh seperti itu gitu. Benar. Nah, oke. Nah, Akang tuh semester berapa sekarang? Sekarang saya semester 8. 8. Oh, berarti tahun semester ini lulus lagi dong. Lagi mau ngincer lulus tahun ini. Kalau gitu. lulus ya. Iya. Oke, Kang. Nah, Akang nih semester 8 tuh apa yang bisa sampai, kan setahu rata-rata tuh yang namanya teknik itu kan sulit ya, Kang? Iya. Bisa disebut sulit. Nah, apa yang membuat Akang tuh bertahan sampai semester 8 ini, Kang? Yang bisa buat bertahan adalah motivasi awalnya mungkin kuliah yang ataupun jurusan yang sekarang saya diambil lah gitu. Ya jurusan yang mungkin cocok dengan kemampuan saya gitu. Dari sisi apa ya, mata kuliahnya gitu kan. Karena kan kalau planologi ini hitung-hitungannya kasarnya nggak ada gitu. Iya. Maksudnya kayak beda dengan sipil, beda dengan arsitek itu kan betul. hitungannya cukup banyak lah dan memang benar-benar harus ngitung kan. Nah kalau planologi ini kasarnya hitungannya nggak begitu gimana-gimana gitu. Jadi saya kan juga walaupun anak IPA tapi saya agak males gitu kalau hitung-hitungan. Nah salah satu planologinya mungkin cocok dengan saya gitu kan, karena ya kayak campur dengan ilmu engineeringnya, ilmu sosialnya juga ya campur aduk lah gitu emang planologi ini. Karena planologi kan juga dibilangnya itu dia teknik yang banci katanya. Kenapa tuh, Kang? Karena nggak pure teknik gitu. Ada ilmu sosialnya, ada ilmu ekonominya, ada ilmu apalagi lah gitu, banyak ilmu sosial kemasyarakatan juga ada gitu. Jadi memang campur sari banget gitu kan di PWK ini. Jadi memang itu sih yang buat saya masih bertahan. Kemudian juga lingkungannya juga nyaman, apa sosialisasi dengan temannya juga akrab lah gitu. Jadi banyak faktor lah yang mendukung gitu, kayak dari internalnya, eksternalnya juga banyak yang bikin saya nyaman, bertahan dan cocok lah kan. Karena planologi ini sering survei ya, hampir setiap mata kuliah survei. Ada yang survei cuma deket-deket aja, ada yang keluar kota gitu. Itu yang bikin saya senengi itu salah satunya gitu faktornya. Oh, sempat nggak Kang, bukan frustasi, ada masa-masa mungkin kita kan malas kuliah nih, malas kuliah apalagi misalkan dari kuliah apa ya, matkul jurusannya. Iya. Nah itu sempat nggak Kang? Kalau bilang males kuliah sih, atau down sampai udah nggak mau kuliah lagi lah gitu misalnya. Alhamdulillah sih nggak ada sih. Nggak ada sih, alhamdulillah. Cuman yang paling ada sih mungkin pusing mah ada lah, biasa itu mah. Kerja tugas itu yang banyak itu ada. Oke. Nah kalau di Unisba sendiri nih itu dosen-dosennya nih ya, kita bicarain dosen-dosen nih. Kebetulan supaya nonton nih dosen-dosen dari Unisbanya nih. Saya ditandain lagi. Nah, ada nggak Kang dosen yang menurut Akang tuh jengkel
Ya nggak menutup mata ya, pasti ada lah gitu kan, pasti ada jengkel gitu. Ntar yang jengkelnya tuh mungkin ada yang jengkelnya positif gitu, mungkin bawel dosennya, atau apa ya, kayak dalam tanda kutip riweuh lah gitu. Iya, iya, iya. Tapi masih dia kayak ke arah kita lah gitu, biar kitanya semangat terus. Ada juga yang rese mah ada gitu, yang susah dihubungi, yang pelit nilai lah pasti ada sih gitu. Oh, oke, oke. Saya nggak usah perlu nyebut nama kan, Ya, kayaknya nggak usah. Goblok. Saya ditandain lagi. Nah, itu ngadepin dosen kayak gitu gimana biasanya, Kang? Ya, kuncinya sabar aja sih. Sabar aja ya. Sabar buat apa-apa kecuali sabar. Udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Kita aja harus ngikutin kemauan dianya ya. Iya. Kemauan dosennya. Nah, ini berarti untuk para dosen-dosen ini nih apa sih? Untuk Kang Fadil nih ya. Aduh, yang rese-rese itu dosen mana nih? Oke, Kang. Nah, dari himpunan planologi ini sendiri nih, ada nggak daya tarik sendiri? Daya tarik ya. Daya tarik berarti untuk calon-calon mahasiswa baru mungkin. Betul. Ya. Daya tariknya adalah yang bisa saya sedikit promosi mungkin ya. Iya, boleh dong, boleh. Himpunan PWK Unisba ini apa ya, kayak kampus PWK salah satu yang tertua di Indonesia. Jadi yang pertama itu ITB, yang kedua itu PWK Unisba, kalau saya nggak salah ya. Bener tuh Kang, kalau nggak salah. Baca. Bener sih harusnya. Karena PWK Unisba itu berdirinya tahun, kalau nggak salah tahun 69 kalau nggak salah. Oh, 69. Kalau saya 68 69 lah. Jadi mungkin salah satu PWK yang tertua di Indonesia, yang juga kampus swasta pertama yang akreditasinya A. Oh, Unisba ya. Juga sekarang udah akreditasi internasional gitu. Mantap. Iya, jadi cukup kompeten lah gitu. Oke. Nah, selain misalkan dari akreditasi atau yang apa ya, kampusnya yang udah apa, jurusan yang paling tua itu. Nah, kenapa harus masuk Unisba itu, Kang? Kenapa masuk Unisba? Yang pertama, kalau orang-orang Bandung yang mungkin nggak jauh-jauh gitu, kuliahnya di tengah kota, dekat tempat main, nongkrongnya banyak gitu kan, ya itu mahasiswa, retorik mahasiswa lah. Ya. Kemudian yang bisa saya bilang juga mungkin ya, saya mungkin cuma asumsi saya aja, tapi kalau saya lihat-lihat, kalau misalnya ya di luar kita yang negeri ya, kalau bisa dibandingkan Unisba ini untuk takaran swasta bisa dibilang cukup murah lah gitu, ramah dengan kantong gitu. Oh gitu. Dibandingkan dengan kampus yang swasta-swasta lain yang ada di Bandung sendiri gitu. Oh, oke. Jadi dengan daya tarik, dengan apa, kuliahnya bisa dibilang agak murah, tapi dengan kualitas yang menjanjikan lah gitu, dengan akreditasinya sudah A, akreditasi internasional gitu. Oh, ternyata Unisba tuh emang harganya terjangkau, atau beda jurusan tuh beda harga gitu? Kalau saya bandingkan dengan jurusan PWK lain yang ada di jurusan PWK. Oh, berarti khusus planologinya ya? Planologi dan lain-lainnya kayaknya lebih murah sih. Lebih murah? Lebih murah gitu, kayak bisa dibandingkan dengan kampus lain lah gitu. Saya nggak usah nyebut nama lah. Ya. Bisa dibilang cukup murah sih. Oh, oke. Tapi justru rata-rata ya orang yang nggak tahu tuh karena mungkin karena ketenarannya Unisba. Karena ketenaran Unisba tuh pasti mikirnya pertama, oh Unisba mahal. Iya rata-rata gitu pasti. Tapi ya pasti swasta kalau dibandingin sama negeri ya jangan dibandingin juga. Tapi kalau dibandingin dengan swasta yang lain, Unisba bisa dibilang bisa bersaing dan ramah kantong aja sih gitu. Oke, mantap ya. Terus ada satu lagi nih yang menarik di Unisba. Kalau kalian kuliah di Unisba, kalian pasti merasakan 2 kali pesantren. Pesantren gimana maksudnya tuh? Jadi di Unisba itu memang ada pesantrennya 2 kali. Jadi di semester 2 itu ada pesantren mahasiswa baru, dan nanti kita menjelang kelulusan tuh ada pesantren calon sarjana. Oh, menjelang kelulusan. Berarti akan OTW nih? Kemarin saya udah beres pesantren calon sarjananya udah beres gitu. Oke. Nah, itu wajib itu. Beda kan sama pesantren kilat kan? Beda. Oh, beda. Itu gimana Kang? Jadi kalau pesantren mahasiswa baru itu ya kita dikasih pemahaman Islam disiplin ilmu, akhlak yang gitu-gitu sih. Kayak manasik haji, pemusaran jenazah, kayak ya benar-benar kita memperdalam ilmu keislaman kita aja sih gitu. Jadi di ngajinya juga benar-benar diasah gitu. Jadi benar-benar ya bisa menjadi apa ya, kalau kata Unisba itu menjadi lulusan yang berakhlakul karimah. Mantap. Dengan motonya 3M. Apa itu Kang 3M? Mujtahid,
mujahid dan mujadid. Apa ya itu? Aduh, Saya nggak tahu. Saya lupa artinya apa. Pokoknya pejuang, pembaharu dan pemikir. Itu artinya. Oh, mantap. Nah, kalau misalkan yang teman-teman nih yang nonis itu gimana, Kang? Nah, saya kurang tahu ya kalau nonis. Kalau nggak salah ada beberapa yang nonis. Kayaknya sih ikut sih kayaknya. Tapi nggak diwajibkan. Ada toleransi apalah gitu. Saya juga nggak ngerti. Tapi kalau nggak salah saya pernah dengar kabar yang nonis itu juga ikutan gitu. Tapi ya udah cuman materi atau materinya gimana? Mungkin materi umum ya. Oh, saya lupa. Atau mungkin itu kan, jadi di Unisba itu juga setiap semester ada pelajaran agama. Nah, saya lupa antara mereka ikut yang materi pelajaran mata kuliah agamanya aja, atau pesantrennya mereka dikasih toleransi. Saya lupa sih gitu. Oh gitu. Tapi tidak memungkinkan, bukan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman yang nonis juga ikutan Unisba kan? Ada sih beberapa juga. Oke. Nah, kalau yang calon sarjana itu gimana tuh, Kang? Kalau calon sarjana sih sama sih, kita diberi pembekalan bahwa itu tadi kita harus menjadi lulusan yang akhlakul karimah, menjadi bermanfaat bagi masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam gitu. Terus ya kita kalau itu udah jadi khutbah sih. Khutbah, jadi imam, jadi kayak benar-benar jadi pemimpin yang baik lah berdasarkan nilai-nilai Islam gitu. Jadi bisa khutbah, jadi imam sholat gitu. Oke. Berarti lebih ke apa ya? Jati diri bisa ya berarti kan? Iya, pembekalan diri aja sebelum lulus. Nah, ini akan rencananya setelah lulus apakah lanjut kuliah atau kerja, Kang? Insya Allah sih kerja dulu lah gitu, baru S2 lah mungkin gitu. Kerja dulu baru ke S2. Enggak nikah dulu, Kang? Sambil kerja nikah baru S2 gitu. Berarti udah ada calonnya nih kayaknya. Alhamdulillah. Yang dari Pangandaran nih kayaknya. Bukan. Bukan. Sekirain dari Pangandaran nih. Bukan. Oke, Kang. Nah, dari apa ya? Pengalaman nih, Kang. Akang tuh ngejabat tadi jadi apa? Ketua himpunan. Nah, ini kenapa, Kang? Pengen jadi ketua himpunan. Padahal ketua itu ribet, Kang. Oh enggak, justru ketua tuh paling nyantai. Kenapa itu? Karena ya kita punya banyak anggota, punya banyak staff, ya kita ya mungkin bebannya ditanggung jawabnya aja. Tapi kalau secara apa ya namanya ya, kita cuman mempunyai sebuah konsep utama aja, jadi pemikir utama, sisanya yang menginterpretasikannya terhadap kegiatan-kegiatan kan kita punya banyak staff, punya banyak kepala bidang gitu. Itu sih nyantai. Oke. Nah, berarti kan semester 8 sekarang ya, tuh. Berarti 8. bentar lagi udah mau lengser kan ya? Iya, kebetulan nanti lengsernya di bulan Juli. Udah ada calon itu tuh sistemnya pemilu atau gimana, Kang? Iya, sistemnya pemilu sih. Berarti nggak dipilih kayak gitu? Pemilunya dipilih langsung oleh masyarakat. Iya, maksudnya sama masyarakat, bukan sama apa ya? Misalkan sama staff-staffnya lagi gitu, bukan? Enggak, jadi kalau misalnya udah beres himpunannya, ya kepengurusannya udah beres gitu. Jadi semuanya udah jadi masyarakat biasa lagi. Oke. Nah, harapan sendiri Akang nih untuk pengurus himpunan yang selanjutnya itu gimana? Ya, harapannya yang penting tetap jadi bisa tetap menjaga himpunannya, harus bisa lebih baik lah gitu, nggak muluk-muluk lah, karena ya kebetulan bisa dibilang kalau kata pepatah kan nggak ada guru yang berhasil itu adalah guru yang bisa menciptakan murid yang bisa melampaui gurunya. Jadi mungkin saya punya beban moral juga untuk bisa mempersiapkan calon-calon penerus himpunan, dan semoga himpunan ke depan bisa menjadi himpunan yang lebih baik daripada saya yang pimpin sekarang gitu sih harapannya. Oke. Nah, sempat nggak kan kalau misalkan di saat kan ini pemilu ya, berarti suka ada tim sukses gitu dong? Iya, biasanya ada sih gitu, rame-ramean aja, tapi fun-fun, pemilu ceria lah. Berarti beda-beda ya kan, karena ada beberapa juga himpunan yang diundang ke sini kan. Ada yang memang pemilu, ada yang memang dipilih langsung dari pengurus sebelumnya. Penunjukan langsung gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, berarti lebih seru yang pemilu nih kalau kata saya, karena pemilu itu kita juga secara tidak langsung tuh mengajarkan untuk berdemokrasi. Iya, demokrasi. Nah, kira-kira nih Kang, ada nggak yang bakalan kepilih itu siapa? Pasti ada kepilih mah. Pasti ada. Maksudnya itu kalau sebentar Kang, adik angkatan tuh ada yang jadi himpunan juga kan?
Ya, Ada di pengurusnya? kepengurusan himpunan itu sekarang saya 17, Heeh. dibantu juga angkatan 18 sama 19. Nah, kalau yang sebelumnya bukan pengurus bisa nggak nyalonin? Pokoknya syarat itu dia minimal ada 1 tahun jadi pengurus himpunan. Oh, berarti emang harus jadi pengurus Ya ya, betul, mau nggak mau. mm-mm. Oh, oke. Nah, dari pengurus itu ada calon nggak kata-kata Kang? Oh, iya, sakirana iya jigana Pasti ada. ada. Cuman surprise aja ya. Surprise aja gitu. Nah, kalau ada nggak sih Kang adat atau kan biasanya dari himpunan tuh ada sebutannya tuh ada ART ya? Ada RT. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Betul. Nah, kalau misalkan ini mah ada ART-nya nggak boleh pacaran sesama himpunan kayak gitu, Oh ada enggak nggak? juga, enggak ada. Oh, nggak juga. Saya pacaran sama pengurus himpunan. Oh, iya, mantap. Seangkatan nggak? Enggak sih. Adik Adik tingkat ih juga. gila, ini nih yang ngincer-ngincer adik angkat tuh Ya kayak- memanfaatkan jabatan lah. kayaknya nih nanti yang apa ya, yang mau jadi ketua sajinya gitu kayaknya. Tujuannya tuh untuk apa ya, memanfaatkan jabatan mencari cewek nih. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Salah satu motivasinya. Motivasinya. Tujuannya Kang jadi ketua ini apa asalnya Kang? Selain memanfaatkan jabatan Enggak untuk sih, mencari cewek. itu bercanda. Oh, sebenarnya. bercanda. Ya pengen jadi ketua himpunan gimana ya, kayak bisa dibilang motivasinya ya pengen kayak ya kebetulan saya dari SMP SMA aktif organisasi, di SMA juga ketua OSIS gitu kan. Oke. Ya nanggung aja gitu. Apalagi Hmm. kan kayak dunia organisasi yang bener-bener banyak intrik dan banyak dinamikanya di universitas gitu, kayak sayangkan aja gitu kalau saya nggak melanjutkan apa yang menjadi sebuah kesukaan saya lah gitu. Dan udah dari awal saya mahasiswa baru, pertengahan mahasiswa ya semakin terbentuk ya pengen aja ketua himpunan gitu. Karena sangat disayangkan aja gitu, kayak ilmu yang sudah didapat tidak diaplikasikan kembali dan tidak mendapatkan ilmu yang lebih baru gitu sih. Itu Oke. aja motivasinya. Oke, motivasinya itu ya. Salah satunya. Nah, berarti kalau misalkan Akang lulus itu nanti pacarnya gimana kan? Nggak apa-apa LDR dikit. LDR dikit. Nggak sih, tapi nggak LDR lah, orang sama-sama tinggal di Bandung sih, Oh, gitu. tapi Iya. kan rencana kerja di mana dong Kang? Ada rencana atau keinginan nggak? Kalau keinginan pribadi sih saya sebenarnya kalau cita-cita sih pengen kerjanya tuh di kementerian sebenarnya. Tapi selagi di kementerian saya punya usaha, jadi running 2 gitu. Oh, oke. Iya. Oh, sekarang udah ada usahanya? Belum sih. Oh, belum. Nah, rencana usaha apa itu Kang? Saya karena hobinya makanan jajan, saya pengen punya usaha yang berbasis F&B aja sih. Gitu. F&B itu gimana? Food and beverage gitu. Ya gitu-gitulah makanan-makanan. Oh. Karena berdasarkan hobi aja gitu. Hobi ya, dari hobi makan gitu ya. Betul. Nah, kelihatan sih dari badan sih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi kalau saya nih badan kecil ini juga suka makan loh Oh, Kang. iya? Iya, jelas emang. Malah bisa lebih-lebihin orang yang lebih besar dari saya makanya. Tapi kok gini ya, masih Nah, itulah. tetap ya. Itu apa ya, keunikannya sendiri. Faktor gen mungkin ya. Faktor gen. Iya. Oke Kang. Nah, kita bicara udah bicara tentang himpunan, pengalaman. Nah, menurut Akang nih ada nggak saran untuk calon mahasiswa khususnya mau masuk planologi nih ya, mau di kampus manapun, apa yang sih harus dipersiapkan? Nah kan jadi jangan sampai itu masuk planologi itu dia tuh nyesal dan berhenti di tengah jalan tuh, jangan sampai kayak gitu. Mungkin kalau dari sisi apa yang harus disiapkan, yang pertama adalah mentalnya ya mungkin. Mentalnya. Karena kalau kita masuk planologi itu kita bisa dibilang tugasnya banyak. Jangan kaget nanti itu tidur berkurang dan mata pandang muncul gitu. Jadi harus siapkan mental mau capek itu, dan terus harus siap mental tampil di depan umum, karena PWK atau planologi ini kan basisnya dia harus menjual apa yang menjadi ide dan gagasannya. Otomatis kita harusnya mempresentasikannya dengan baik gitu di depan orang banyak. Jadi harus punya siap untuk tampil depan umum, depan orang banyak, mampu berbicara dengan baik gitu, berkata dengan baik gitu, karena basisnya sih itu gitu. Kita harus bisa menjual ataupun mengikat orang dan biar orang tuh terpikat dengan ide dan gagasan kita terhadap suatu rencana gitu. Itu 2 sih mungkin yang dasar untuk kalau mahasiswa baru. Kita harus siap begadang, siap mentalnya gitu kan. Nah, kelas ada kan? Azar. Alhamdulillah Asar. Asar ya, bentar Itu sih lagi. gitu. Oh jadi itu Kang. Nah,
Kalau tips nih ya, kalau Mm-mm. ini bukan saran ya, tips. Nah, supaya mahasiswa planologi khususnya bisa bertahan kayak Akang ini sampai mau lulus nih. Tipsnya apa ya? Mungkin kalau memang kenali diri dulu sebelum masuk. Ketika sudah masuk, kalau memang itu sudah sesuai dengan passionnya, ya nikmatin aja gitu. Jangan jangan apa ya? Jangan kayak pantang menyerah sih. Kayak normatif banget ya. Tapi ya itu sih yang saya alamin gitu, kayak saya menikmati perjalanannya, saya menikmati dinamikanya, saya menikmati kesusahannya, jadi semua dinikmati aja gitu sih. Oh, oke. Ya, Jangan terus dibawa ribet berarti ya kan. jangan dibawa pusing, tapi pasti pusing gitu. Pasti pusing. Nah, salah satu motivasi Akang bisa bertahan ini selain cewek nih, apa nih? Bertahan. Mungkin saya melihat bahwa planologi ini atau tata ruang ini cukup seksi lah. Seksi. Nah, gimana tuh seksinya? Karena mungkin dulu awal-awal pas saya masuk jadi mahasiswa baru tahun 2017-2018 itu mungkin pemahaman orang kan tata ruang tuh masih dibilang rendah gitu. Orang nggak tahu apa tata ruang, nggak tahu itu planologi gitu kan. Betul. Yang saya tahu kan gitu. Termasuk saya juga kan. Tapi sekarang ini ya mungkin 2 tahun pas tahun terakhir ini planologi ini kayak semakin naik daun gitu. Oh, okay. Karena hampir banyak semua orang sekarang isu-isu strategis pemerintahan, isu strategis politik itu berbau-bau tata ruang gitu. Kayak sekarang mungkin yang main rame-rame Omnibus Law gitu kan. Itu kan bener-bener sekarang yang saya tahu itu Omnibus Law itu fokusnya adalah kan dia untuk menunjang investasi ya. Dan investasi itu melalui tata ruang masuknya gitu. Jadi gimana ya bahasa sederhananya. Jadi tata ruang itu merupakan pintu utama masuk untuk investasi gitu. Jadi benar-benar orang-orang planologi itu benar-benar sekarang banyak dibutuhkan gitu posisi-posisinya, karena sebelum ini posisi-posisi planologi itu banyak diisi oleh orang yang bukan planologi gitu ternyata. Oh. Misalnya yang memang bukan bidangnya. Ya, bukan pada tempatnya. Karena ya mungkin orang-orang yang dulu-dulu setelah lulus ya mungkin dia banyaknya bisnis gitu kan. Ataupun usaha sendiri ataupun dia bikin konsultan gitu kan, banyaknya konsultan kan. Karena memang ilmu perencanaan ini dia bisa banyak masuk ke dalam banyak sektor gitu. Nggak cuman formal kita di keteknikan aja, tapi kayak misalnya orang yang punya bisnis ataupun punya usaha, dia bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu perencanaannya gitu. Bagaimana dia bisa menyusun strategi bisnis yang baik berdasarkan lokasinya tuh gimana sih yang optimal, itu bisa masuk sebenarnya gitu. Oh iya. Nah mungkin banyak orang yang berpikir seperti itu, makanya dulu ini banyak posisi planologi kayak misalnya di Bapeda, di Bappenas, di Kementerian Agraria Tata Ruang gitu kan, itu bukan diisi planologi, tapi sekarang banyak lah gitu, sudah banyak divisi pos-pos ini oleh orang planologi yang seharusnya planologi. Iya gitu. Oke. Nah itu selain itu kerjaannya planologi itu ngapain aja kan nanti kerjanya tuh? Bisa masuk di kementerian, di dinas-dinas tata ruang, dinas kementerian tuh bukan hanya kementerian tata ruang, tapi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga bisa gitu sekarang gitu. Bappenas, Bapeda, terus konsultan pasti gitu, udah pasti konsultan. Terus ya tadi itu mungkin dunia usaha. Oh iya. Tapi sekarang yang lagi menjamur itu ada startup berbasis tata ruang gitu. Oh, startupnya ada kan? Ada. Kayak ada itu senior saya angkatan 2015, dia kerjanya itu mungkin di startup teknologi, tapi dia ada sedikit ada intrik teknologinya gitu. Terus mungkin pemberdayaan komunitas sekarang lagi banyak-banyaknya juga gitu, kayak bikin komunitas-komunitas startup yang berbau-bau kota gitu, berbau-bau desa, itu juga lebih banyak sekarang yang lagi yang diincar dan dilakukan oleh banyak orang-orang planologi sih gitu. Oh berarti memang luas juga ya pekerjaannya. Luas, sangat luas gitu. Sangat luas planologi itu ya. Oke. Nah udah gak kerasa juga kita kan udah lama juga ya. Udah bincang-bincang gak kerasa nih. Oke, sebelum tutup nih Akang ada Instagramnya untuk yang himpunannya nih. Oh, untuk Instagram himpunan sendiri bisa dicek di HMTPL Unisba. HMTPL Unisba. HMTPL Unisba. Jadi jangan lupa di follow untuk teman-teman. Ini Instagramnya di HMTPL Unisba ya. Kalau channel YouTube ada Kang?
channel YouTube juga sama, MTPL Unisba. HMTPL Unisba. Berarti Terus, jangan lupa di-subscribe ya. Iya, terus ada juga kita juga punya podcast. Gila. Podcast Iya. podcast suara atau kayak gini sama? Kita podcastnya masih yang audio sih. Masih audio Oh, di Spotify. Di Spotify. Apa itu, Kang? Namanya Ruang Ngongko. Ruang Ngongko. Iya. Ngebahas apa aja tuh? Bahas tentang panologian, bahas yang lucu-lucuan, bahas yang absurd lah, pokoknya semua dibahas. gitu. Mantap ya. Jadi dengerin aja di Ruang Ngongko di Spotify. Ruang Ngongko ya Spotify. Jadi Betul. jangan lupa untuk teman-teman di follow Instagramnya di HMTPL Unisba dan subscribe YouTube-nya di HMTPL Unisba. Dan ada juga podcast audio ya di Spotify itu Ruang Ngongko. Ruang Ngongko. Oke, thank you untuk Kang Fadil ya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. sehat terus, Makasih sukses juga terus. diundang. Amin. Oke, sukses terus untuk himpunannya. Amin. Akan gara-gara lulusnya kan? Amin. Oke. Kalau gitu 1 2 3 close.